Bayangkan seberapa besar kekuatan prajurit yang telah menaklukkan hampir seluruh Asia di bawah kekuasaan Kublai Khan, sang penguasa dinasti Yuan. Dia mengerahkan armada raksasa siap mengguncang negeri samurai. Setelah menundukkan kerajaan Goryeo di Korea, ia yakin bahwa Jepang akan dengan mudah jatuh ke tangannya. Perang ini menjadi salah satu contoh awal penggunaan senjata mesiu seperti bom peledak di luar Cina. Bagaimana para samurai menghadapi gelombang pasukan yang jumlahnya jauh lebih besar? Apa yang terjadi ketika dua kekuatan ini akhirnya bertemu di medan perang? Dan kenapa invasi ini menjadi salah satu peristiwa paling misterius dalam sejarah? Inilah kelakuan para penduduk bumi di peristiwa invasi Mongolia ke Jepang tahun 1274 dan 1281. Kublai Khan, pendiri dinasti Yuan sekaligus cucu Genghis Khan, sudah menaklukkan hampir seluruh Cina dan Korea, dan kini matanya tertuju pada Jepang. Alasan pasti mengapa ia ingin menambah Jepang ke dalam imperium besarnya masih menjadi misteri. Ada asumsi bahwa Kublai Khan mungkin ingin mengambil sumber daya alam Jepang yang dikenal di Asia Timur sebagai negeri emas. Mungkin juga ingin memperkuat pasukan untuk menekan musuh utamanya yaitu dinasti Song. Atau mungkin misi penaklukan ini adalah upaya balas dendam terhadap para Wako, bajak laut Jepang yang mengacaukan perdagangan di pesisir Asia Timur. Apapun alasannya, strategi Kublai sangat jelas. Diplomasi dulu, perang belakangan. Deketin dulu, habisin belakangan. Pada tahun 1268, Kublai Khan mengirimkan surat ke Jepang bahwa dia mengakui pemimpinnya sebagai Raja Jepang dan mengusulkan hubungan persahabatan. Tapi dengan permintaan bahwa Jepang harus membayar upeti kepada istana Mongol. Kublai juga menyelipkan ancaman terselubung bahwa menggunakan senjata akan dihindari jika bisa. Tidak berhenti di situ, Kublai juga mengirimkan utusan Zhao Liangbi pada tahun 1270 dan tinggal selama setahun di Jepang berharap untuk mencapai kesepakatan. Sejak tahun 1192, Shogun Kamakura memerintah Jepang dan menjadi kekuatan mutlak. Hojo Tokimune, shogun yang memerintah dari tahun 1268 hingga 1284, merasa yakin bisa menghadapi segala ancaman dari daratan utama Asia. Namun meski Kublai Khan mengirimkan surat dengan niat diplomatik, ditambah sedikit ancaman tipis-tipis, baik Kaisar Jepang maupun Shogunate Kamakura menolaknya dengan tegas. Balasan Jepang yang begitu terang-terangan mungkin dipengaruhi oleh kurangnya pengalaman mereka dalam hubungan internasional. Ditambah lagi pandangan negatif yang dimiliki oleh para biksu Zen Cina yang terasing tentang para penakluk Mongol, memperburuk suasana diplomatik ini. Jepang pada saat itu tidak terlihat siap untuk berhadapan dengan kekuasaan yang jauh lebih besar di luar lautan mereka. Kesepakatan pun tidak terjadi. Maka dari itu masuklah ke serangkaian pertempuran yang dinamakan Perang Bun-ei atau Perang Pertama Teluk Hakata. Pada awal November 1274, Kublai Khan mengerahkan armada raksasa berjumlah 800 sampai 900 kapal dari Korea menuju Jepang dengan 16.600 hingga 40.000 tentara yang terdiri dari tentara Mongol serta tentara Cina dan Korea yang dipaksa bergabung. Tujuan pertama mereka adalah Pulau Tsushima dan Pulau Iki. Ombak bergulung membawa ribuan pasukan Mongol siap menginjakan kaki di tanah Jepang. Pada 5 November, pasukan Mongol pertama mendarat di Tsushima. Meski pasukan Jepang yang dipimpin oleh Sosuke Kuni di Tsushima melawan dengan gigih, serangan Mongol berhasil karena jumlah mereka yang jauh lebih besar. Kemudian pada 13 November tahun 1274, langit di atas Pulau Iki dipenuhi asap pertempuran. Taira no Kagetaka, sang pemimpin berdiri di atas benteng Hinotsume bersama 100 prajuritnya. Di kejauhan, lautan sudah menghitam oleh kapal-kapal Mongol yang tak terhitung jumlahnya. Benteng Hinotsume menjadi saksi perlawanan heroik para samurai Jepang. Meski jumlah mereka sangat-sangat sedikit, mereka bertarung tanpa rasa takut, menebas musuh satu persatu. Tapi gelombang serangan Mongol itu terlalu besar. Dengan senjata yang lebih maju, termasuk panah beracun dan granat mesiu, pasukan Kublai Khan terus merangsek maju. Satu persatu para samurai tumbang, hingga akhirnya Kagetaka yang terluka dan kelelahan tahu bahwa tidak ada lagi jalan keluar. Alih-alih menyerah, ia memilih jalan seorang samurai, seppuku atau harakiri, mati dengan kehormatan
dalam bentengnya sendiri. Benteng Hinotsume jatuh, diperkirakan total korban di pihak Jepang mencapai 1.000 orang, termasuk para prajurit dan penduduk setempat yang ikut bertahan. Pulau Iki pun sekarang berada dalam genggaman Mongol, namun ini baru permulaan. Setelah singgah sejenak di Pulau Takashima, armada Mongol melaju menuju Teluk Hakata, tempat yang sudah diprediksi Jepang sebagai titik pendaratan prajurit Mongol. Dan tibalah pada 19 November, hanya beberapa langkah dari Dazaifu, pusat pemerintahan Kyushu, pertempuran yang akan menentukan nasib Jepang dimulai. Meski Jepang telah bersiap, jumlah pasukan mereka hanya sekitar 4.000 hingga 6.000 orang, tak sebanding dengan armada yang dibawa oleh Kublai Khan. Dalam pertempuran pertama, pasukan Mongol bergerak dalam formasi rapat. Barisan mereka dilindungi oleh perisai besar, senjata mereka terayun tanpa celah. Bukan hanya itu, mereka melemparkan granat mesiu dan ledakan menggetarkan tanah. Kuda-kuda samurai panik dan tak terkendali. Bagi para samurai, perang adalah duel antar prajurit yang diawali dengan tantangan nama. Tapi Mongol, ya, mereka menyerang serempak tanpa aturan. Samurai Jepang baru sadar, ini bukan lagi duel kehormatan satu lawan satu. Ini adalah perang dengan strategi brutal. Asap tebal menutupi pandangan, telinga berdenging, bahkan mereka tidak bisa lagi membedakan timur dan barat. Pasukan Mongol yang terorganisir menyerang dari semua sisi. Dengan genderang perang sebagai komando, mereka mengendalikan medan tempur dan membuat pasukan Jepang kewalahan dan tercerai-berai. Saat malam tiba, pantai Hakata dikuasai Mongol dan kota dibakar tanpa ampun. Sepertiga pasukan Jepang gugur, mereka dipaksa mundur jauh ke pedalaman, mundur ke Mizuki dan bersiap untuk pertahanan terakhir. Tapi, serangan yang mereka tunggu ternyata tidak pernah datang. Jika dilihat secara nominal pasukan, di atas kertas pertempuran pertama ini terlihat dikendalikan oleh pasukan Mongol dan pokoknya Mongol auto menang lah. Tapi ketika pasukan Jepang udah berada di titik akhir, pasukan Mongol ini tiba-tiba berhenti dan tidak melanjutkan serangan lebih dalam. Kenapa? Apakah karena ada masalah dengan pasokan atau kematian jenderal Mongol yang bernama Liu Fuxiang yang jatuh oleh panah para samurai? Atau mungkin invasi ini sebenarnya adalah misi pengintaian untuk persiapan serangan besar berikutnya, dan justru pertempuran ini tidak ada niat untuk menaklukkan Jepang. Beberapa pendapat mengatakan bahwa pada saat itu sebenarnya Jenderal Holdon ingin terus menyerang, tapi Hongdagu takut perangkap Jepang menanti di kegelapan malam. Ditambah pasukan Mongol yang udah kelelahan, jadi resikonya terlalu besar. Apapun alasannya, di sini Mongol memilih untuk berkemah di dekat kapal mereka pada malam itu. Dan pada 20 November, mereka mundur ke tengah teluk untuk mencari keselamatan. Keputusan ini ternyata fatal. Dalam beberapa catatan, setelah para Mongol menarik pasukannya dan kembali ke lautan, badai besar datang dan menghancurkan sepertiga pasukan Mongol serta merusak armada mereka. Akibatnya mereka terpaksa mundur kembali ke Korea, meninggalkan Jepang dalam keadaan aman untuk sementara waktu. Apa yang terjadi sebenarnya di dalam internal Mongol sampai-sampai memutuskan untuk mundur? Padahal Jepang udah sangat kritis. Alasan mundurnya pasukan Mongol setelah mereka mendirikan posisi di Teluk Hakata itu tetap menjadi misteri hingga kini. Ada yang tahu? Mungkin saya kekurangan referensi, silahkan di komen. Setelah kegagalan pertama, Kublai Khan memilih kembali ke jalur diplomasi. Gak tahu malu ya, dia coba mengirimkan lagi duta besar ke Jepang pada tahun 1275 dan 1279. Tapi kali ini shogunate Jepang menjawab dengan sikap yang lebih meremehkan, bahkan memenggal kepala para duta besar Mongol di pantai dekat Kamakura. Memang dari dulu harga diri Jepang itu tinggi banget. Kublai Khan pun menyadari bahwa hanya kekuatan yang dapat memaksa Jepang bergabung dengan kekaisaran Mongol. Namun saat itu, Han sibuk dengan perang melawan Song di Cina Selatan, sehingga ia harus menunggu lebih lama sebelum kembali mengarahkan perhatian penuh ke Jepang. Sejak tahun 1274, Jepang sudah mengambil pelajaran dan siap menghadapi kemungkinan invasi berikutnya. Periode ketegangan yang terus-menerus ini sangat membebani keuangan negara. Karena selain menjaga tentara tetap siaga, Jepang juga memperkuat pertahanan mereka. Pada 1275, dinding batu besar sepanjang 19 km dibangun mengelilingi Teluk Hakata dan dirancang agar pemanah berkuda dapat bertempur dengan efektif.
7 tahun kemudian, masuklah kita ke invasi kedua. Setelah mengalahkan Song dan menguasai armada mereka, pasukan Mongol kini berjumlah sekitar 100.000 orang yang dibawa oleh 4.400 kapal. Seperti sebelumnya, mereka memulai serangan dengan menghantam Tsushima pada 9 Juni dan Iki pada 14 Juni, sebelum akhirnya mendarat di Teluk Hakata di Kyushu pada 23 Juni 1281. Kali ini pasukan Mongol terbagi. Satu armada menyerang Honshu, tetapi dipukul mundur di Nagato. Sementara itu di Hakata, Jepang yang telah memperkuat pertahanan mereka bertahan dengan gigih. Dinding pertahanan yang telah dibangun dengan cermat membuat pasukan Mongol kesulitan untuk mendirikan posisi permanen di pantai, sehingga pertempuran terjadi di atas kapal, yang dikenal sebagai pertempuran Koan. Pasukan Jepang tidak hanya bertahan di darat, tetapi juga menyerang langsung ke kapal-kapal Mongol dengan menggunakan kapal kecil untuk melakukan boarding atau menaiki kapal musuh dan pertempuran jarak dekat. Salah satu serangan terkenal dilakukan oleh Kawano Michiari yang memimpin hanya 2 perahu. Kemudian dia naik ke kapal Mongol dan bertarung meski terluka. Samurai lainnya seperti Kusanojiro bahkan membakar kapal Mongol dan mengambil 21 kepala sebagai bukti kemenangannya. Setelah kekalahan besar, pasukan Mongol mundur. Pertama mereka mundur ke Pulau Shika dan ke Pulau Iki. Perpindahan ini tidak mulus karena mereka terus diganggu oleh serangan dari kapal-kapal Jepang yang menggunakan perahu kecil dan keberanian luar biasa untuk menyerang armada Mongol. Banyak kisah kepahlawanan samurai yang beredar berasal dari pertempuran sengit dalam invasi ini. Armada gabungan bergerak dan menyerang Takashima. Pertempuran sengit pun terjadi di sana, berkecamuk selama beberapa minggu, dan akhirnya pasukan Mongol mulai kekurangan pasokan. Ditambah pasukan Jepang yang terus melancarkan serangan gerilya untuk mengganggu mereka. Takdir seolah menulis ulang kisah ini. Pada 14 Agustus, badai dahsyat kembali datang, menghancurkan hampir seluruh armada Mongol. Kapal-kapal yang sebelumnya diikat bersamaan untuk bertahan dari serangan Jepang sekarang pecah, hancur dengan begitu cepat, merenggut nyawa antara setengah hingga 2/3 pasukan Mongol. Ribuan prajurit Han terbawa arus atau terdampar di pantai Teluk Imari, langsung ditangkap dan dieksekusi dengan cepat, serta beberapa prajurit Song yang dulu merupakan sekutu Jepang dibiarkan hidup. Kapal-kapal yang masih tersisa pun memutar arah dan berlayar kembali ke Cina, membawa serta kekalahan yang sulit untuk dilupakan. Angin badai yang menghancurkan kapal-kapal Mongol atau meniupnya menjauh dari pantai Jepang dikenal dengan nama kamikaze atau angin ilahi. Nama ini diberikan karena angin tersebut dianggap sebagai jawaban dari seruan Jepang kepada Hachiman, dewa perang Shinto, untuk melindungi tanah air dari musuh yang jauh lebih banyak jumlahnya. Nama kamikaze akan dihidupkan kembali selama Perang Dunia Kedua oleh para pilot Jepang sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan Jepang dari ancaman invasi yang kembali datang. Setelah diselidiki, ternyata kapal-kapal Mongol ini dari kedua invasi yang dilakukan oleh Kublai Han, kapalnya itu rapuh banget, tidak dirancang dengan baik dan jauh dari seaworthy atau tidak siap untuk berlayar. Arkeologi laut modern mengungkapkan bahwa banyak kapal dari mereka memiliki penopang tiang kapal yang sangat lemah dan ini masalah fatal, terutama saat badai datang. Kualitas pekerjaan yang buruk ini mungkin disebabkan oleh Kublai Han yang terburu-buru mengumpulkan armada, ngebangun kapal pakai sistem kebut semalam, menjadikannya sangat tidak cocok untuk pelayaran jarak jauh. Padahal ya, kapal-kapal Cina di masa itu terkenal dengan keandalan di lautan. Ini berhubung keinginan Kublai Han untuk membangun armada besar dalam waktu singkat justru membawa resiko yang besar. Penyebab lain juga adalah serangan Jepang yang tak terduga memaksa para komandan Mongol untuk mengikat kapal-kapal besar mereka bersamaan dengan rantai, memperburuk keadaan menyebabkan kehancuran total armada Mongol. Setelah kegagalan dalam invasi Jepang, Mongol juga gagal menaklukkan Vietnam dan Jawa. Namun setelah 1281, mereka berhasil menciptakan kedamaian yang bertahan lama di sebagian besar Asia, yang dikenal sebagai Pax Mongolica.
Periode ini membawa stabilitas dan perdagangan yang pesat bertahan hingga kebangkitan dinasti Ming pada tahun 1368. Meski mengalami kegagalan besar dalam invasi, Kublai Khan tidak menyerah begitu saja. Ia terus berusaha melalui jalur diplomasi mengirimkan beberapa misi untuk meyakinkan Jepang bergabung dalam sistem upeti Cina. Ya, upaya yang sia-sia. Meskipun Jepang berhasil menggagalkan dua invasi yang mereka sebut Mokoshurai, mereka tetap mengantisipasi kemungkinan invasi ketiga kapan saja. Oleh karena itu, selama 30 tahun berikutnya, Jepang menjaga pasukan tetap siaga. Ini adalah pertama kalinya seluruh kekuatan militer Jepang dikerahkan untuk mempertahankan negara mereka. Beruntung bagi mereka, Mongol menghadapi tantangan lain di perbatasan kekaisaran mereka yang luas, dan tidak ada lagi percobaan ketiga untuk menaklukkan Jepang. Para biksu Buddha dan pendeta Shinto yang telah lama menjanjikan campur tangan ilahi terjawab ketika badai menghancurkan armada Mongol, menyebabkan meningkatnya popularitas kedua agama tersebut di Jepang. Meski invasi Mongol menjadi peristiwa besar, mereka hampir tidak dibahas dalam sastra pada waktu itu. Namun, ada satu karya terkenal yang menggambarkan invasi tersebut, yaitu lukisan gulungan Mongol atau Mokoshurai Ekotoba. Karya ini dibuat pada tahun 1293, dipesan oleh seorang samurai bernama Takezaki Suenaga sebagai simbol keberanian dan perjuangannya dalam menghadapi invasi yang mengancam tanah airnya. Tapi apakah ini awal stabilitas baru atau justru awal dari perpecahan yang lebih besar di pihak Jepang? Bagi pemerintah Jepang, biaya praktis dari invasi-invasi ini membawa konsekuensi serius. Sebuah pasukan harus selalu siap sedia hingga 1312. Meskipun aman, pembayaran kepada tentara menjadi masalah besar yang akhirnya menyebabkan ketidakpuasan yang meluas di kalangan mereka. Soalnya ini adalah perang bertahan, bukan penaklukan. Jadi tidak ada hasil perang seperti jarahan atau tanah yang dapat digunakan untuk memberi penghargaan kepada para pejuang. Beban ekonomi semakin berat, tidak hanya biaya perang yang terus meningkat, tetapi sektor pertanian yang merupakan tulang punggung ekonomi Jepang terhantam keras akibat persiapan pertahanan. Sawah-sawah terbengkalai, hasil panen merosot, dan rakyat mulai merasakan dampaknya. Di tengah krisis ini, bayang-bayang pemberontakan mulai semakin jelas. Para pesaing klan Hojo diam-diam menyiapkan perlawanan melihat celah di saat shogunate Kamakura sedang goyah. Tapi justru ancaman terbesar datang dari dalam istana. Saat para samurai kelelahan dan ekonomi melemah, Kaisar Go-Daigo melihat kesempatan. Ia tidak ingin kekaisarannya hanya menjadi simbol tanpa kekuasaan. Perang saudara pun pecah. Pada tahun 1333, Shogunate Kamakura runtuh. Alih-alih mengembalikan kekuasaan ke tangan kaisar, perang ini justru membuka jalan bagi kekuatan baru, yaitu lahirnya Shogunate Ashikaga dengan Ashikaga Takauji sebagai shogun pertamanya. Akankah Jepang kembali bersatu di era ini, atau ini hanya awal dari kekacauan yang lebih besar? Kalau lu ada referensi yang berbeda, mau ngoreksi atau mau nambahin, bisa langsung di komen aja, biar kita diskusi bareng-bareng. Sekalian juga komen kalau ada saran tentang materi yang ingin dibahas selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.